Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada Ibu Dewi dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pemeriksaan bukti permulaan. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Kristina Dametasia Lumban Batu, Giacinta Octaviani Mindari Wareda, Marta Melinda Manalu, dan yang terakhir adalah Naomi Risa Bella Panggabean. Adapun materi yang akan kami presentasikan pada hari ini terdiri dari 3 submateri. Yang pertama ialah usulan pemeriksaan bukti permulaan, yang kedua pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, dan yang ketiga penyidikan tindak pidana perpajakan. Yang pertama yaitu usulan pemeriksaan bukti permulaan. DJP berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan yang diterima atau diperoleh DJP dan dikembangkan serta dianalisis melalui kegiatan intelijen atau pengamatan. Nah, informasi, data, laporan, dan pengaduan itu dengan indikasi kuat adanya tindak pidana di bidang perpajakan yang ditemukan dari hasil pengembangan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan dapat langsung ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan. Informasi, data, laporan, dan pengaduan yang berkaitan dengan masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, baik yang belum maupun telah diterbitkan surat ketetapan pajak, ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan sepanjang terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan. Selanjutnya yaitu jenis pemeriksaan bukti permulaan. Terdapat 2 jenis pemeriksaan bukti permulaan, yang pertama yaitu secara terbuka dan yang kedua secara tertutup. Secara terbuka itu dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis perihal pemeriksaan bukti permulaan kepada OP atau badan yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Sedangkan untuk secara tutup itu dilakukan tanpa pemberitahuan tentang adanya pemeriksaan bukti permulaan kepada OP atau badan yang akan dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Jangka waktu pemeriksaan bukti permulaan. Untuk pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka itu jangka waktunya paling lama 12 bulan sejak tanggal penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan sampai dengan tanggal laporan pemeriksaan bukti permulaan. Sedangkan untuk pemeriksaan bukti permulaan secara tertutup itu jangka waktunya paling lama 12 bulan sejak tanggal surat perintah pemeriksaan bukti permulaan diterima oleh pemeriksa bukti permulaan sampai dengan tanggal laporan pemeriksaan bukti permulaan. Selanjutnya yaitu standar pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan. Terdapat 3 standar, yaitu yang pertama, standar umum pemeriksaan bukti permulaan, yang kedua, standar pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan, dan yang ketiga, standar pelaporan pemeriksaan bukti permulaan. 2. Pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Beberapa dasar hukum terkait pemeriksaan bukti permulaan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tepatnya pada pasal 43A ayat 1 dan 4. Kemudian ada juga di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK03/2014. Diatur pula bahwa wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan memiliki kewajiban dan hak. Pada poin A ini dibahas mengenai apa saja kewajiban dan hak wajib pajak tersebut. Yang pertama, kewajiban. Orang pribadi atau badan yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka wajib A. Memberikan kesempatan kepada pemeriksa bukti permulaan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak atau barang tidak bergerak yang diduga atau patut diduga untuk digunakan sebagai tempat menyimpan bahan bukti. B. Memberikan kesempatan kepada pemeriksa bukti permulaan untuk mengakses atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. C. Memperlihatkan atau meminjamkan bahan bukti kepada pemeriksa bukti permulaan. D. Memberikan keterangan lisan atau tertulis kepada pemeriksa bukti permulaan. Dan yang terakhir, memberikan bantuan kepada pemeriksa bukti permulaan guna kelancaran pemeriksaan bukti permulaan. Pihak yang berkaitan atau pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan orang pribadi atau badan yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan wajib memberikan keterangan
atau bukti yang diminta oleh pemeriksa bukti permulaan. Selanjutnya adalah hak. Orang pribadi atau badan yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka mempunyai hak meminta kepada pemeriksa bukti permulaan untuk A. menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan, B. memperlihatkan kartu tanda pengenal pemeriksa bukti permulaan, C. memperlihatkan surat perintah pemeriksaan bukti permulaan atau surat perintah pemeriksaan bukti permulaan perubahan, dan D. mengembalikan bahan bukti yang telah dipinjam dan tidak diperlukan dalam proses penyidikan. Selanjutnya, pengungkapan ketidakbenaran perbuatan. Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan bukti permulaan, wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya, yaitu sebagai berikut. A. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan. B. Menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 atau pasal 39 ayat 1 huruf C dan huruf D, sepanjang dimulainya penyidikan belum diberitahukan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia. Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud di atas disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang, beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Selanjutnya yaitu tindak lanjut hasil pemeriksaan bukti permulaan. A. Penyidikan, jika ditemukan bukti permulaan yang cukup. B. Pemberitahuan secara tertulis kepada WP yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka bahwa tidak dilakukan penyidikan, jika pengungkapan ketidakbenaran perbuatan pajak telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. C. Penghentian pemeriksaan bukti permulaan, jika tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. Termasuk dalam pengertian tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu A. Calon tersangka tidak dapat diidentifikasi, B. Satu-satunya calon tersangka meninggal dunia, C. Daluarsa penuntutan, dan D. Nebis in idem. Selanjutnya, penyidikan tindak pidana perpajakan. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan DJP yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan DJP yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan yang tertera pada pasal 44 ayat 1 Undang-Undang KUP. Adapun tugas penyidik adalah mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Kegiatan penyidikan. A. Penyidikan tindak pidana perpajakan dilaksanakan berdasarkan surat perintah penyidikan yang ditandatangani oleh Dirjen Kepala Kantor Wilayah DJP. B. Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. C. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain. D. Penyidik menghentikan penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan. E. Dalam hal penyidikan pidana di bidang perpajakan dihentikan kecuali karena peristiwa telah kadaluarsa, maka surat ketetapan pajak tetap dapat diterbitkan. F. Untuk kepentingan penerimaan negara atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan. G. Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dilakukan setelah wajib pajak melunasi utang pajak
yang tidak atau kurang bayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan, dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Yang terakhir, untuk kepentingan penerimaan negara atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan sepanjang perkara pidana tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, sanggahan maupun kritikan, dipersilahkan